Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Qaul Mati Azra dari Santri Madrasah Muallim Muhammadiyah Jakarta, kelas 5 2 absen 7. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan persoalan pendidikan di masa pandemi yang seperti ini. Virus COVID-19 2019 atau yang bisa disebut itu COVID-19 yang ditemukan pada tahun 2019 ini masih berlanjut hingga saat tahun 2021, yang memang selama itu masih berlangsung pandemi tersebut. Jadi banyak sekali sebenarnya dampak-dampak yang ditimbulkan dari hal-hal yang kecil, dari hal yang dari hal di masyarakat, dari ekonomi dan lain sebagainya, terutama dalam hal pendidikan. Tidak hanya di Indonesia, di dunia dimanapun berada itu memang hal itu memang ya terdampak, apalagi ekonomi dan kesehatan dan lain sebagainya. Maka dari itu kita sebagai pemuda, kita sebagai pelajar yang harusnya dituntut untuk, karena pada kondisi yang seperti ini dan agak sulit sebenarnya kalau dilihat ya, belajar itu mudah kalau kita semangat itu masih ada, tapi karena memang situasi dan kondisi yang seperti ini, yang di masa pandemi ini belum bisa sekolah offline, maksudnya tatap muka langsung, jadi terkesan sangat santai, sekolahnya terkesan sangat mudah, sangat gimana, jadi ya banyak waktu luangnya, banyak waktu santainya, yang karena pendidikan di masa pandemi ini kan belum maksimal, apalagi daring, apalagi online gitu kan, banyak luangnya, banyak jenuhnya, capeknya, jadi kayak belajar itu banyak yang kayak masih menyepelekan, masih apa dan lain sebagainya. Kalau kita menyalahkan pemerintah juga enggak juga, karena pemerintah juga memang enggak semuanya terfokus kepada pendidikan, tapi pendidikan itu memang penting karena menyangkut paut masa depan negara ini juga, karena masa depan negara ini juga tergantung para pemuda dan pemudinya. Karena pada zaman dahulu pas pada peperangan itu kan yang banyak mengkeluarkan itu kan para pemuda-pemudinya. Jadi kalau pemuda-pemudinya sekarang aja masih udah malas-malesan, udah kayak sekolah aja nggak ini, banyak mencari ilmu udah kayak males, kayak ini gimana besok memperjuangkan negara, gimana besok menjadi tulang punggung keluarga, apalagi kalau kita laki-laki, seorang laki-laki yang dituntut untuk menjadi tulang punggung keluarga, dituntut untuk mencari nafkah untuk keluarganya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kayak gitu juga harus dilatih. Enggak, ya pendidikan itu penting, tapi yang penting semangat pendidikan, semangat belajarnya itu nggak hilang, biar tetap ingin belajar terus walaupun sampai tua nanti gitu loh. Kalau pendidikan di masa pandemi ini kan memang cukup sulit, karena ya mungkin ada kayak siswa yang pas sebelum pandemi, pas masih di sekolah itu rajin gimana, tapi pas pandemi mulai kendor, mulai gimana, karena situasi yang seperti ini, karena mulai malas, karena banyak menggunakan HP dan lain sebagainya. Apalagi orang-orang yang di asrama itu yang nggak pernah pakai HP di asrama, terus di HP-an terus, ya kan contohnya seperti itu. Jadi hal itu tuh kalau kita belajar mendewasakan diri dengan keadaan seperti ini, kita belajar mendewasakan diri karena kondisi yang seperti ini, yang serba sulit, serba gimana, serba repot, serba sulit lah. Nggak cuma siswa aja yang sulit untuk sekolah. Sebenarnya kalau belajar kan udah belajar, apalagi kalau sekarang kan online, belajar dimanapun bisa gitu. Belajar lewat Google, lewat apa kan masih bisa, nggak harus sekolah gitu, nggak harus mengikuti daring tersebut dari sekolah.
karena kan dari sekolah kan kurang maksimal juga gitu loh, kurang maksimal karena kondisi seperti ini, jadi susah, jadi agak ya banyak yang terbuang gitu waktunya. Jadi yuk kita memanfaatkan waktu ini karena mudahnya komunikasi dan lain sebagainya, kita belajar dari luar, kita belajar dari mana yang emang mencari ilmu itu uh, susah nggak susah. Sebenarnya kalau susah itu ya tidak tergantung semangat dari kita mencari ilmunya gitu. Karena sebenarnya kan kalau dalam Islam kan mencari ilmu kan wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Juga mengenai yang tadi, nggak cuma siswa yang repot ya, ada siswa yang kayak banyak susahnya dalam belajar apa orang-orang tua kita, guru-guru kita apalagi yang lebih susah lagi, karena kan mereka yang sebelumnya ada yang kurang tahu tentang teknologi langsung harus dituntut dengan teknologi gini harus apa gitu kan, kasihan. Jadi makanya belum maksimal, belum ini. Dan kita kalau jadi seperti siswa yang seperti itu yang udah tahu ya dikasih tahu atau gimana, dibantu guru-gurunya, karena kan situasi yang kayak gini kan ekonomi juga rendah, terus guru-gurunya juga gajinya juga banyak yang kayak ini, terus gimana dia bisa menafkahi keluarga-keluarganya. Kan mesti banyak orang guru-guru apa siapa itu yang kayak dipecat, bukan dipecat, kalau guru-guru banyak yang bekerja hal yang lain jadi tak berita tambahan atau apa-apa dan lain sebagainya. Dan juga banyak pekerja yang lain tuh dipecat di perusahaan-perusahaan mana yang karena perusahaan tersebut udah gak mampu untuk menanggulanginya itu. Terus dampaknya ke pendidikan, kalau lewat masuk ke tadi persoalan pendidikan itu, dampaknya ke pendidikan itu ya cukup banyak, karena dilihat ya emang nggak tahu dari pemerintahnya juga, dari pelajarnya juga menurun karena pendidikannya kayak ya semangat belajarnya kayak hilang lah, kayak misalnya kayak menurun, kayak males-malesan dan sebagainya. Itu kan ya karena situasi yang kayak gini, yang santai lah, yang nah seharusnya kita sebagai pelajar juga itu mengisi waktu yang kayak saking santainya ini tuh digunakan yang lain, digunakan hal yang bermanfaat, membantu orang tua apa dan lain sebagainya. Kalau emang ada di rumah ada membuat barang bekas atau bisa jualan kah atau bantu orang tua atau yang lain sebagainya, atau kita isi dengan hal produktif, kita buat kalau enggak kita olahraga setiap hari biar kita bisa menjaga diri kita yang terhindar dari COVID-19 ini. Apalagi sekarang timbul lagi COVID-19 yang baru dari alpha ke delta tadi. Jadi yang semakin ganas itu kan kita harus menguatkan imun kita harus sering-sering berolahraga biar tubuh imun kita semakin kuat, harusnya seperti itu. Karena eman sekali karena banyak waktu yang terbuang gitu loh kalau kita cuma di rumah, kita main HP, kita jadi ya digunakan waktunya, waktu luangnya. Kalau memang jenuh sekali melihat HP, jenuh sekali karena sekolah pakai HP, pakai laptop terus, melihat layar, melihat sinar-sinar kayak gitu, ya kita cari hal yang di luar hal itu. Kita keluar, kita jogging di depan rumah aja biar nggak banyak berinteraksi dengan orang lain. Kita olahraga push up kah atau pull up atau yang lain sebagainya yang emang tidak merepotkan orang lain dan tidak mengundang banyak interaksi dengan orang lain gitu loh. Jadi bisa menjaga diri kita dan orang lain juga. Karena kalau emang imun kita kuat, belum tentu imun orang lain kuat, belum tentu imun yang berinteraksi dengan kita itu kuat, dan bisa jadi kita yang membawa itu kita nggak kerasa tapi kita menularkan kan, bisa jadi jaga diri juga jaga orang lain. Caranya ya hindari ya kalau bisa ya berinteraksi tapi dikurang-kurangin juga, nggak banyak hal yang emang kalau nggak penting banget nggak usah gitu loh. Terus mengenai pendidikan juga kita kalau memang berapa tahun ini tuh males coba kita mulai dengan kita punya pemikiran, kita punya mindset, kita
gimana keluargaku besok, gimana buat aku masa depanku besok kalau aku sekarang malas-malasan. Jadi kita perbaiki, kita cari lagi semangat belajar kita buat mencari ilmu sekolah. Kalau emang ada yang udah offline sekolahnya, kita tekun belajar lagi, karena kan banyak yang tertinggal dari tahun-tahun kemarin. Ya mesti banyak yang tertinggal. Ya kalau emang orangnya itu rajin banget, ya alhamdulillah bagus, malah orang tuanya. Tapi itu harus dipertahankan gitu loh. Enggak jangan sampai nanti setelah ini keluar nggak keurus lagi, malah kendor lagi ya. Kalau bisa jangan gitu. Kalau bisa hal-hal yang bermanfaat itu digunakan untuk bantu orang tua, itu malah lebih bermanfaat bagi, dan bermanfaat di akhiratnya juga, di dunianya bermanfaat bagi orang tua. Orang tuanya juga seneng dibantu, orang tuanya juga enak, orang tuanya juga anakku udah dewasa, anakku udah ini gitu. Jadi orang tua tuh seneng gitu, karena nggak hal semuanya tentang pendidikan kan. Karena ya pendidikan kita tuh wajib mencari ilmu, tapi kita amalkan juga apa yang kita cari tersebut. Dan sekian dari saya, tetap semangat, tetap jaga kesemangatan untuk mencari ilmunya, tetap jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.